Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam daring IPS kelas 9 pada tema alih fungsi lahan. Yang mana di sini alih fungsi lahan itu masuk di pengaruh perubahan ruang dan interaksi di Asia dan benua lainnya. Sebelum ke alih fungsi lahan, kita sudah menyelesaikan tentang dinamika penduduk Asia dan di benua-benua lainnya yang ada di dunia. Oke, hari ini kita mulai dengan pengaruh perubahan ruang dan interaksi di Asia dan benua lainnya. Di setiap perubahan baik sempit atau luas tetap akan memberikan pengaruh yang besar bagi daerah atau negara-negara yang ada di dunia. Kita sekarang membahas di benua Asia dan benua lainnya seperti benua Eropa, benua Afrika, Australia, kemudian benua Amerika. Tapi kita nanti untuk alih fungsi ini kita membidiknya di benua Asia, yaitu terutama di Indonesia, karena alih fungsi yang paling banyak untuk lahannya yaitu perubahannya kita masuk di benua Asia, yaitu negara Indonesia, negara kita. Di Asia dan benua lainnya perubahan ruang terlihat adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman serta pertanian menjadi pemukiman. Coba kalian lihat di gambar yang sudah memberikan, itu salah satu bentuk contoh alih fungsi hutan menjadi pertanian dan pemukiman. Selain yang kalian lihat di gambar atau slide yang sudah membagikan ini, itu contoh yang di atas itu kan daerah Jawa Barat, atau tepatnya di Provinsi Jawa Barat, alih fungsi hutan menjadi pertanian atau pemukiman. Atau mungkin kalian bisa lihat di yang paling banyak kalau di Indonesia itu di Provinsi Kalimantan. Kalimantan potensi hutannya sangat amat besar. Di sana perumahan penduduk kebanyakan berada di tengah-tengah hutan. Jadi mereka memanfaatkan atau mengalih fungsi atau menggunakan hutan yang mereka tebangi dijadikan sebagai pemukiman atau mungkin tanah pertanian. Nah, yang berikutnya alih fungsi pertanian menjadi pemukiman. Contoh yang mungkin kalian pernah lihat di daerah kalian yang dekat dengan perumahan atau sawah atau tanah pertanian, di sana banyak sekali rumah, masih ada ya contohnya di Pandaan sendiri. Rumah yang di pinggirnya atau di sebelahnya itu masih berdiri, yaitu lahan pertanian. Ada juga yang lahan pertaniannya dijual kemudian dia dijadikan sebagai pemukiman atau perumahan penduduk. Itu juga bisa kalian lihat di situ. Nah, berikutnya yaitu di benua Asia atau mungkin di benua lainnya ya yang ada di dunia. Banyak sekali untuk perubahan atau alih fungsinya, seperti di Malaysia itu menjadi daerah perkotaan. Kemudian seperti di Dubai, kemudian di mana ya, untuk di Vietnam juga, untuk negara-negara tersebut itu banyak yang dialih fungsikan mungkin menjadi pemukiman warga atau mungkin daerah perkotaan. Nanti bisa dilihat di referensi lainnya yang biasanya kalian kan bisa melihatnya melalui berita di televisi atau mungkin di internet atau mungkin di Google ya. Selain di Republik Indonesia atau di Indonesia sendiri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi di Tiongkok atau Cina dan Eropa.
Nah, itu bisa dibaca, alih fungsi lahan juga menjadi masalah negara-negara berkembang dan negara maju. Indonesia adalah negara berkembang, di mana potensi utama dari negara Indonesia yaitu dalam sektor pertanian. Kita masih belum bisa dikatakan sebagai negara maju, seperti contohnya negara di Inggris atau mungkin di Cina. Karena kita untuk di Indonesia sendiri atau di benua Asia, untuk negara Indonesia sendiri itu dia potensinya yang terbesar yaitu pada bidang pertanian. Kenapa kita dijuluki sebagai masih negara berkembang? Karena potensi, selain potensi tadi tanah pertanian yang sangat banyak, kita untuk perindustriannya masih di bawah dari negara-negara maju seperti Inggris, Cina atau mungkin Korea ya. Kita memang masih belum bisa mengungguli negara-negara yang ada di Eropa untuk segi teknologinya. Pendapatan per kapita kita itu di bawah negara maju. Kita negara berkembang itu masih pendapatan per kapitanya masih di bawah ya. Kurang lebih untuk beberapa tahun yang lalu pendapatan per kapita penduduk untuk negara maju itu minimal 10 juta rupiah kalau dirupiahkan, sedangkan kita masih di bawah 10 juta. Jadi kita masih dikategorikan yaitu sebagai negara berkembang. Oke, lanjut. Kemudian untuk negara berkembang sendiri, selain di Indonesia ada negara yaitu negara Vietnam, itu juga masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Kemudian beberapa dari negara yang ada di benua Afrika juga masih dijuluki sebagai negara berkembang karena masih di bawah pendapatan per kapitanya, mungkin teknologinya juga masih di bawah dari negara maju. Oke, lanjut lagi ya, kembali lagi ke masalah alih fungsi lahan. Kejadian di Tiongkok atau Cina beberapa tahun yang lalu hingga negara di Uni Eropa hampir sama seperti di Indonesia. Banyak lahan atau pertanian produktif atau yang masih bisa dimanfaatkan yang dijadikan secara otomatis dijadikan sebagai lahan untuk perindustrian hingga pemukiman penduduk, sehingga lahan pertanian itu berangsur-angsur berkurang. Kemudian di negara Belanda, migrasi atau perpindahan penduduk dari lahan produktif ke lahan industri dan pemukiman bergerak dengan cepat. Itu biasanya di negara-negara maju ya. Kejadian itu sama seperti di Inggris dan Irlandia. Kemudian kalian bisa membaca di bawah yaitu tentang alih fungsi lahan ini ada artikel sedikit di mana Indonesia memiliki PR atau mungkin presiden ya memiliki PR pemerintahan bahwa beliau akan menargetkan 1 juta hektar lahan sawah untuk per tahunnya. Ada lahan tidur di mana lahan itu masih belum diolah ya. Kemudian bisa dialih fungsikan menjadi lahan pertanian. Karena selama ini lahan pertanian kita berangsur-angsur berkurang. Jadi itu adalah program pemerintah yang mana per tahunnya akan menargetkan 1 juta hektar lahan pertanian. Oke. Perbedaan pemahaman lahan antara penduduk kota dan petani disebabkan oleh perkembangan modernisasi yang terus terjadi di area perkotaan yang menggeser budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Yang dulu terkenal potensi pertaniannya, keberlanjutan sektor pertanian yang mana sekarang yang berangsur-angsur menjadi pemukiman industri. Oke, dampak alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama, berkurangnya lahan pertanian. Menurunnya produksi pangan nasional dikarenakan alih fungsi lahan yang berubah dari pertanian menjadi pemukiman atau perindustrian. Yang ketiga, mengancam keseimbangan ekosistem. Penyebabnya yaitu banyak hutan gundul, kebakaran hutan, dan penyebabnya apabila hujan akan terjadi banjir. Kemudian sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai.
Selanjutnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan dikarenakan lahan pertanian yang sudah berangsur-angsur mulai sedikit berpindah menjadi lahan pemukiman. Harga pangan semakin mahal dikarenakan tingkat panennya itu sangat sedikit. Kemudian tingginya angka urbanisasi. Banyak dari orang desa berpindah atau melakukan seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang biasa dikenal dengan urbanisasi itu semakin tinggi, sehingga banyaknya mereka yang berpindah ke kota, sehingga tanah pertanian yang ada di desa itu kebanyakan tidak diolah sehingga tidak berproduktif lagi atau berfungsi dengan baik lagi. Faktor pendorong terjadinya alih lahan pertanian. Faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan dari pertanian mungkin ke perindustrian ya. Kemudian lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Nanti dibaca lagi untuk di LKS-nya halaman 78 hingga 80. Setelah kalian nanti membaca slide yang sudah memberikan dalam bentuk tayangan tadi, Mem akan memberikan satu tugas yang mana nanti kalian kerjakan, maksimal pengumpulannya hingga hari ini pukul 10 malam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.